pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah konflik antara Palestina dan Israel. Jadi, konflik Palestina dan Israel bermula dari awal abad ke-20 ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Tentu hal ini mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Palestina. Selama periode ini, imigrasi Yahudi meningkat dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina tumbuh. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. PBB membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, satu untuk orang Arab Palestina dan satu untuk bangsa Yahudi. Pembagian tersebut diadopsi sebagai resolusi PBB menurut nomor 181 pada tahun 1997. Namun, Arab Palestina menolak pembagian tersebut. Hal ini memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan konflik dari belahan dunia yang berasal dari Eropa, yaitu konflik antara Bosnia dan juga Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina atau cukup disebut Bosnia merupakan negara republik yang terletak di semenanjung Balkan. Negara Bosnia didiami oleh tiga etnik utama, yaitu etnik Bosnia, Serbia, dan juga Kroasia. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia. Pada bulan Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh etnik Bosnia, Kroasia, dan juga pendukung kemerdekaan Bosnia. Pada April 1992, Organisasi Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Namun, kemerdekaan itu diboikot oleh etnik Serbia. Kemerdekaan ini juga dianggap tidak sah karena pemerintah Yugoslavia menolaknya. Penolakan ini atas dasar pemikiran Slobodan Milošević yang ingin menyatukan kembali wilayah-wilayah Yugoslavia peninggal Tito. Slobodan Milošević merupakan golongan etnik Serbia yang berhaluan ultranasionalis yang telah terpilih menjadi presiden bagi Serbia. Ia memiliki ambisi untuk mengubah Yugoslavia menjadi Serbia Raya atau sebuah negara yang penduduknya hanya diisi oleh orang yang beretnis Serbia. Penolakan atas tuntutan kemerdekaan Bosnia juga direspon oleh pemerintah Yugoslavia dengan mempersenjatai orang-orang Serbia beserta para milisi yang tinggal di Bosnia untuk menguasai sepenuhnya tanah Bosnia. Perang antara etnik Bosnia Kroasia melawan Serbia pun akhirnya tak dapat dihindari. Pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi Serbia melalui invasinya ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. Pasukan Serbia unggul dalam hal persenjataan dan pasukan, sehingga mereka sukses menduduki area di sekitar Sarajevo. Di wilayah-wilayah penaklukan pasukan Serbia inilah terjadi pembunuhan, penyiksaan, hingga pemerkosaan terhadap warga Bosnia dan Kroasia. Pada Mei 1992, PBB akhirnya turun tangan dan menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia. PBB juga membentuk pasukan perdamaian bagi Bosnia.
Pada bulan April 1993, NATO di bawah pengawasan PBB juga menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. Bukan dua wilayah yang termasuk zona aman PBB, yaitu wilayah Tuzla dan Srebrenica. Pembantaian kembali dilakukan oleh pasukan Serbia terhadap etnik Bosnia dan Kroasia di Srebrenica. Aksi penyerangan dan pembantaian yang dilakukan pasukan etnis Serbia di zona-zona aman PBB membuat PBB dan NATO geram. Sejak bulan Agustus 1995, pasukan PBB dan NATO melakukan operasi militer gabung untuk menghancurkan basis-basis militer pasukan Serbia di Bosnia. Berbagai wilayah Serbia dan ibu kota Beograd juga menjadi sasaran pasukan PBB NATO untuk melumpuhkan pasukan Serbia. Slobodan Milosevic selaku pemimpin dari pasukan etnis Serbia menyatakan menyerah dan bersedia mengikuti perdamaian damai. Pada tanggal 14 Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, dan pemimpin Kroasia Franjo Tuđman setelah melewati 3 pekan negosiasi. Israel menguasai wilayah yang dicaplok selama perang-perang dengan negara-negara Arab, seperti tepi barat, jalur Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan tentang pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Ratusan ribu rakyat Palestina terpaksa menjadi pengungsi yang sekarang tinggal di berbagai negara dan kampung pengungsian. Sementara 2 juta orang rakyat Palestina dikurung dalam penjara terbuka di jalur Gaza dan West Bank. Akses mereka terhadap sandang, pangan, dan pendidikan dibatasi. Hak hidup mereka dirapat oleh rejim Zionis Israel. Upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel telah ada selama puluhan tahun. Di antaranya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, serta perundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan tetapi akhirnya gagal. Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini, termasuk negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, konflik Palestina-Israel masih berlanjut. Tantangan besar meliputi masalah pembangunan pemukiman Israel, keamanan Israel, hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Indonesia sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan telah lama dikenal karena pendukungnya terhadap Palestina dan hak untuk memiliki negara mereka sendiri. Pemerintah Indonesia juga telah konsisten mengutuk penduduk Israel atas wilayah Palestina, masuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, serta pembangunan pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Indonesia secara konsisten mendesak Israel untuk menghentikan tindakan-tindakan yang menghambat proses perdamaian. Selain itu, Indonesia secara berkala juga menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan penting yang membahas isu Palestina, seperti KTT OKI. Pandangan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel mencerminkan pendukung yang kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu, Indonesia telah berperan sebagai mediator dan pendukung perdamaian dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.